Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya menceritakan kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam ketika diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini dan menonton sampai selesai. Langsung saja check it out. Setelah 10 tahun Nabi Musa alaihissalam tinggal di Madian dan menyelesaikan tugasnya, Nabi Musa alaihissalam pun bersama istrinya pergi menuju Mesir. Tibalah mereka di sebuah lereng gunung. Hari semakin gelap dan udara pun semakin dingin. Musa berusaha menghidupkan api untuk penerangan dan penghangat badan. Namun api sulit banget menyala, bahkan sudah dicoba berkali-kali tetap saja tidak menyala. Dengan izin istrinya, Nabi Musa pun mencari api. Tunggulah di sini sebentar, barangkali di sana ada api yang bisa menghangatkan kita semua. Baiklah suamiku, aku akan menunggumu di sini. Kemudian Nabi Musa pun menuju arah yang bercahaya tersebut. Ternyata benar ada nyala api di sebatang pohon yang besar. Tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melepaskan sandalnya, karena sekarang berada di lembah yang suci. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi dan rasul. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Toha ayat 13 hingga 14. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tunaikanlah sholat untuk mengingat aku. Nabi Musa adalah seorang nabi yang diberi kelebihan pernah berbicara langsung dengan Allah, seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Toha ayat 17. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Ini tongkat yang membantu berjalan dan membantu memberi makanan ternak peliharaan kami, dan juga untuk keperluan lainnya. Kemudian Allah menyuruh Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke tanah dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Nabi Musa sampai mundur ke belakang karena takut melihat tongkatnya menjadi ular yang sangat besar. Allah pun menghibur Nabi Musa yang sangat ketakutan, seperti firman-Nya dalam Al-Quran, surat Toha ayat 18. Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya seperti dalam keadaan semula. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memasukkan kedua tangannya ke dalam lengan baju, seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Toha ayat 22. Dan kepitlah tanganmu di antara ketiakmu, niscaya akan keluar bercahaya dan tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Tugas dakwah Nabi Musa selanjutnya adalah berdakwah kepada Fir'aun. Beliau merasa takut karena dulu secara tak sengaja telah membunuh orang Kipti, penduduk Mesir, yang menyebabkan dirinya lari ke Madian. Nabi Musa pun berdoa,
Ya Allah, mudahkanlah langkahku dalam menghadapi Fir'aun. Jadikan saudaraku Harun untuk teman berdakwah kepada Fir'aun, karena dia lebih pandai dalam berbicara dan berdebat dibanding aku. Permintaan Nabi Musa pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi ringkasan cerita dakwah Nabi Musa alaihissalam ketika diangkat menjadi nabi dan rasul. Jika saya salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.